Semangat Pagi luar biasa. Halo sahabat Semanggi, kembali lagi bersama tim user Jakarta. Hari ini tema bedah buku kita adalah teknik closing. Nah, di teknik closing ini kita akan membahas dua tema ya. Tapi sebelumnya seperti biasa perkenalkan kembali ada Saya Darmawan dan Mas Saya Fadli ya. Nah, kita akan mengambil dua teknik closing. Yang pertama adalah teknik bundling dan satu lagi adalah fokus pada pelanggan bukan pada kesepakatan yang akan dibuat. Nah, jadi dari dua tema ini, jadi teknik bundling ini adalah teknik yang dimana kita menggabungkan beberapa produk nih. Produk-produk kita ini dijadikan satu nih, atau dijadikan paket agar konsumen tuh bisa lebih mudah memilih produk kita. Jadi lebih tertarik dia. Dan ini biasanya teknik-teknik seperti ini nih jarang digunakan oleh tim-tim lain, sales lain. Nah, ini yang dinamakan teknik bundling. Lalu ada fokus pada pelanggan bukan pada kesepakatan yang akan dibuat. Nah, dalam penjualan B2B ini arahan fokus harus selalu pada pelanggan bukan pada kesepakatan yang ingin kita buat. Nah, ini berarti memahami kebutuhan dan kekhawatiran konsumen kita. Kekhawatiran ini kan kendala, berarti kendala-kendala yang dialami oleh konsumen kita. Makanya kita hadir sebagai pemberi solusi kebutuhan mereka. Nah, seperti itu Pak, mungkin penjelasan singkat dari dua Ya, tema. untuk dari segi teknik paket atau bundling ini mungkin kalau dari U ini ya, ini mungkin menjelaskan ini bagaimana kan untuk kita membuat penawaran ya ke pelanggan ini, ke customer itu semenarik mungkin gitu, agar pelanggan ini mungkin dia lebih tertarik juga kan untuk produk yang kita tawarkan gitu. Dan juga kita menggali juga dari segi kebutuhannya dulu, kebutuhan pelanggan ini sebenarnya apa gitu. Kemudian kita sudah mengetahui kebutuhan pelanggan ini, sudah kita gali kebutuhannya, baru kita tawarkan untuk produk yang cocok untuk pelanggan gitu. Dan kemudian setelah itu baru kita memberikan untuk kesepakatan ya, untuk paket yang tadi ditawarkan gitu. Nah, menurut dari pelanggan ini, customer ini menarik atau tidak gitu kan buat dia gitu. Kalau bagi dia menarik dan untuk barang yang kita promosikan, kita tawarkan itu juga cocok gitu untuk kebutuhan dia, kemungkinan besar ini untuk paket tersebut kemungkinan bisa gitu untuk kita promosikan gitu ke customer ini. Baik, mungkin lebih simpelnya gini ya Pak Darmawan ya, Mas Fadli. Kalau dari bundling ini mungkin ketika penawaran kan biasa kita kasih tuh brosur ya. Brosur tuh terlalu banyak tuh, tipe-tipe barang dan segala macam ya. Iya, ada sistem, ada printer, ada scanner. Nah, ternyata konsumen kita ini butuhnya printer gitu. Nah, gimana caranya kita buat satu paket yang lebih nyaman buat dia untuk melihat gitu? Ya, kalau ada printer berarti kita kasih brosur atau kita buatkan, misalnya di by foto gitu kita edit. Ada mesin post systemnya, ini printernya, lalu ada scannernya, kayak gitu kan. Mungkin seperti itu yang paket-paket. Jadi dia paham, oh ini paketnya kalau dia beli printernya. Jadi mana tahu kebutuhannya tadinya cuma printer, bisa sekarang scannernya nih. Ada kebutuhan lain. Tambah aja lagi cash drawer kayak gitu. Jadi dibuat paket, misalnya kayak buat di foto gitu, tapi post systemnya, scanner, printer, terus cash drawer. Kita buat lagi nih paket lainnya, misalnya post system yang sudah include. Kita juga ada loh. Kalau ini kan per item nih, ada lagi misalnya S102 Pro yang sudah include semua. Di situ post systemnya, printernya, ya kan, di situ scannernya, bahkan lebih bisa ada NFC-nya kayak gitu-gitu sih mungkin kalau dari saya pada. Kalau dari gambar Pada ini gimana Pada? Jadi paket bundling itu kan sebenarnya salah satu gimmick marketing ya. Karena ingat, kita jual tuh selain produk itu bukan soal harga, tapi packagingnya, kemasannya seperti apa sih biar orang tuh tertarik kan. Ini juga sebenarnya pernah kita lakukan juga di MKO tuh. Contohnya nih, kita jual printer, contohnya ya F460, including itu sudah bonus dengan ribbon dan labelnya. Atau ketemu customer yang berada di bidang usaha F&B, kita udah tahu kan F&B itu apa aja sih kebutuhannya. Nanti tujuan paket bundling ini sebenarnya kan kita coba berusaha cross selling. Kita gimana caranya itu kan nggak hanya jual satu produk, tapi beberapa produk, tapi nggak kelihatan ya. Dikemas lah dari
sedemikian rupa, dia terkesan menarik dan murah. Kalau Anda hanya ngambil POS itu misalkan angka sekian belas juta, ya tapi dengan Anda melakukan sekian belas juta, Anda dapat POS-nya, dapat printernya, dapat label, mungkin thermalnya, dapat scannernya, dapat extrawernya. Karena gini, angka 11 juta dengan angka 14 juta, 11 juta dengan 12 juta 500 sampai 30 juta itu nggak terlalu jauh. Iya. Cuma kalau kita rinci satu-satu, kesannya kan terlalu banyak itemnya dan terlalu mahal. Cuma kalau kita buat paket, kalau POS-nya aja sekian juta Pak. Tapi kalau misalkan Bapak ambil paket dari kami, promo terbatas, Bapak dapat Pak satu paket. Selisihnya hanya sekian juta loh Pak. Ya, jadi kita nggak negosiasi itu bukan masalah tawar-menawar di harganya, tapi kesepakatan ini yang kita buat gitu. Itu sebenarnya bundling itu seperti itu. Ya, jadi gimana cara kita cross selling atau misalnya paket bundling ada, saya juga nyebutnya paket bundling ya. Tapi itu bukan paket bundling. Jadi contohnya gini, saya tuh selalu menawarkan tuh satu produk ini yang garansi 1 tahun, terus kalau Bapak ambil 2, 3, 4 atau misalkan dengan periferalnya ya, misalkan scanner dengan printernya ya, Bapak bisa kita kasih garansi 2 tahun Pak, dengan lifetime warranty, misalkan kayak gitu. Karena saya dari awal tuh nggak pernah selalu di awal langsung membuka lifetime warranty. Saya selalu di awal hanya 1 tahun, all produk 1 tahun. Nah itu sebagai senjata kita sebenarnya untuk negosiasi. Kita mau cross selling, mau nambahin apa nih? Kalau Bapak kalau beli paketnya ini nanti dapatnya ini loh Pak. Plusnya Pak saya kasih lagi Pak. Wah harganya kayak ini. Oke, dengan harga ini mahalnya di mana Pak? Kalau misalnya saya tambah dengan lifetime warranty-nya. Semua gimana cara dibuat murah? Paling kalau mau saya itu ya seperti itu ya. Kalau kita bicara soal paket bundling sih. Baik, masuk mungkin pembahasan yang kedua ya nih, fokus pada pelanggan, mungkin agak berkaitan ya, pasti berkaitan ya, bukan agak berkaitan, pasti berkaitan. Fokus pada pelanggan bukan pada kesepakatan yang akan dibuat. Tadi udah sedikit disampaikan bahwa penjualan B2B arahan fokus harus selalu pada pelanggan. Dan di sini memahami kebutuhan dan kekhawatiran pelanggan. Berarti kan masalah-masalah yang ada di dia kita akan datang sebagai pemberi solusi gitu. Kalau dari Mas Fadli gimana nih gambarannya? Apakah selama ini mungkin udah ada nih mengalami customer datang sebagai pemberi solusi ya? Contoh-contoh dari pengalaman konsumen yang dari pegang Mas Fadli mungkin bisa. Kalau dari aku sendiri mungkin untuk fokus pada pelanggan ini pastinya kita harus mengetahui juga ya. Mungkin untuk fokusnya ini harus lebih harus lebih fokus juga nih ke customernya, mungkin mengetahui juga dari segi kebutuhannya gitu kan, untuk mendorong penjualan kita juga gitu. Mungkin kalau dari segi pengalaman aku mungkin kekhawatiran mungkin itu pasti ada gitu dari produk ya. Mungkin untuk penawaran mungkin ya ke customer itu mungkin ada yang mungkin dari segi unitnya kurang cocok gitu ya. Itu mungkin pasti ada juga kekhawatiran juga gitu. Untuk dari segi penjualan juga gitu, untuk fokus ke pelanggan gitu. Mungkin itu sih gitu. Kalau dari Pak Dar gimana Pak? Pandangan Pak Dar nih? Biar lebih jelas nih kita nih tentang fokus-fokus pada pelanggan nih. Ya untuk era modern ya, itu memang sales itu harus seperti itu. 10, 15, 20 tahun sebelum ini ya, sales itu hanya fokus hanya pada produk dan harga, adu cost harga. Dalam perkembangan zaman segala macam itu harus disingkirkan. Kenapa? Karena sebelumnya pada bedah buku sebelumnya kita udah pernah bahas soal mayoritas pembeli itu membeli bukan dengan logika. Walaupun itu hitungan kasarnya lebih murah, belum tentu diambil juga. Ya. Nah, jadi memang fokus pada pelanggan itu paling penting. Jadi ini juga sebenarnya ada benefitnya buat kalau saya pribadi begini. Banyak anak muda kan suka malu kerja mana sales ya. Kenapa sebagian orang, maksud saya nggak pernah malu jadi sales ya. Karena dalam benak saya itu berpikir gitu loh. Saya analogika tuh sebagai dokter itu kalau ada pasien itu pasti yang ditanya penyakitnya apa ya, baru ngasih obat. Bukan ngasih obat datang ya kan, langsung ngasih obat, enggak kan. Datang, ini sakit nih, pasti ditanya. Itu yang saya bayangkan dalam diri saya itu cari painnya apa, sakit bapak apa, bapak kendalanya apa, ini lupa.
bisnis saya kan begini, tapi saya pengen cepat. Selama ini kan saya ngitungnya ada barang yang sekian ratus piece ya, saya hitung satu input lagi. Nah, gimana cara itu penyakit kan? Iya. Solusinya apa? Bapak coba kita ada barcode-nya nggak ada. Kita soalnya beli itu memang sudah ada kodenya. Kita sarankan coba Bapak pakai scanner. Tinggal dikoreksi dengan PC ya kan, itu akan tampil semua berapa kuantitinya segala macam barangnya, Bapak bisa input segala macam. Ada rasa kebanggaan dan itu ya si pasien atau si customer itu sangat-sangat terbantu. Pak, saya selama ini ngirim barang itu kan saya bisa online, saya kirim barang itu selalu dengan manual segala macam. Berapa lama Bapak bikin satu orderan? Mungkin bisa 10 menit, 15 menit. Coba kalau misalkan Bapak input dengan entah di Android atau dengan PC, printnya pakai printer label kita. Berapa menit yang dibutuhkan untuk satu customer? Mungkin hanya 1-2 menit. Nah, Bapak bisa pangkas pekerjaan Bapak. Itu obat, ya kan, buat penyakit dari si customer. Nah, itu yang membuat si customer betah. Makanya ada perlakuan yang berbeda ya, harusnya dari sales atau kita ke customer. Jangan kita bersikap sebagai sales datang melakukan dagangan bicara tentang harga, itu udah salah. Ya, jadi yang dirindukan si customer tuh berarti harga doang, ya kan. Lagi yang butuh juga ada, kita datang ya, aduh dia lagi ngapain sih, ya kan. Teman beda kalau misalnya kita datang, oh ini baju saya kemarin. Mas, kalau saya, Mas, saya punya ada problem nih. Obrolan Mas gimana? Itu belum pasti nyambung karena kemarin dia udah beli barang sama kita kemarin, tapi karena kita ada empati ya, ada care, ada peduli, dan mereka merasa memang terbantu dengan kita. Karena kita bukan negosiasi ya, tetap pembicaraan sebelumnya itu udah pasti kita akan jadi sumber center of questionnaire, sumber dari pertanyaan. Oh, Mas Reza nih pas tahu nih, wah iya, saya punya teman Mas Fadi nih, mungkin dia tahu gitu. Walaupun mungkin itu bukan ranah kita, ya kan. Jadi ya ini nyambung banyak hal ya. Selain kita empati kepada customer, fokus pada customer, kita juga harus ada yang namanya itu personal branding dari kita. Gimana cara menjual diri kita tuh supaya kita di mata mereka itu bukan sales yang sama dengan yang lain, tapi sales yang berbeda. Paling gitu sih. Ya mungkin sedikit tambahan ya, mungkin lebih ke gambaran kayak misalnya kayak contoh-contoh kecil kayak yang sekarang terjadi, mungkin baru proyek yang dikerja itu kayak mungkin migacoan, kayak kita kan datang sebagai solusi memecah antriannya mereka nih. Kekhawatiran mereka kan antrian tuh, mungkin kita datang nawarin AK kios kita gitu sebagai konsumen datang beli jadi langsung dari menu. Jadi ada dua, mungkin satu by system, satu yang secara manual langsung ke kasir, mungkin kayak gitu sih. Kayak juga di Indomaret atau di Alfamart kan itu juga beberapa ada kayak kios kayak gitu ya, tapi walaupun bukan punya kita kan kayak gitu kan, untuk orang yang hanya sekedar ingin beli pulsa gitu kan bisa langsung proses sendiri. Itu kan mungkin kekhawatiran dari konsumen kita untuk gimana nih memecah poinnya sih, poinnya kita peduli sama penyakitnya, peduli sama painnya dia apa sih, penderitaannya dia apa sih gitu ya. Lu sakit apa sih sebenarnya? Ya saya sakitnya ini loh Pak, saya kerjanya manual ya. Kasih obatnya apa ya, kita banyak program by sistem nih. Nah jadi dalam solusi. Ya. Baik, terima kasih Pak Dermawan, Mas Fadli. Semoga pembahasan kita juga bermanfaat ya buat teman-teman Semanggi semua. Dan kita akhiri saja dengan afirmasi bersama, MKO bisa, semua pasti bisa. MKO bisa, semua pasti bisa.